Ekspor CPO melejit, dompet negara makin tebal, tapi petani sawit masih merana. Surplus neraca perdagangan Indonesia diperkirakan melesat pada Juni tahun ini setelah pemerintah membuka kembali keran ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan produk turunannya. Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari 12 lembaga memperkirakan surplus neraca perdagangan pada Juni akan mencapai 3,42 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus tersebut melonjak dibanding yang tercatat pada bulan Mei, yakni 2,89 miliar dolar Amerika. Kalau dalam rupiah, kalikan saja 14.900 rupiah. Tribuners, Sawiters semua, data ini Tribun Bengkulu dapat dari artikel yang diterbitkan CNBC Indonesia tanggal 14 Juli 2022 dengan judul "Makasih, Bos Sawit, ekspor naik, neraca dagang melejit." Bisa saja memang CNBC ini membuat judul berita. Sebelum kita lanjutkan video ini tentang derasnya pendapatan negara, kita lihat dulu kondisi para petani sawit. Ironinya, para petani sawit sedang benar-benar berjibaku. Pabrik-pabrik PKS masih beralasan tangki-tangki CPO-nya penuh dan hanya mau membeli TBS dengan harga murah. Di level PKS, harga berkisar Rp1.000 lebih sedikit. Sementara di petani tinggal Rp500 sampai Rp600. Bahkan upah panen pun tak cukup. Belakangan, petani di Bengkulu misalnya memilih menunda panen meski beresiko mengganggu pertumbuhan pohon sawitnya. Masalahnya, dipanen malah rugi. Baiklah, kembali ke dompet negara yang tebal tadi. Konsensus juga menunjukkan bahwa ekspor akan tumbuh 33,8% year on year, sementara impor meningkat 22%. Surplus neraca perdagangan yang melebar pada Juni sudah tercermin dalam cadangan devisa. Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2022 sebesar 136,4 miliar dolar Amerika Serikat. Lebih besar dibanding yang tercatat pada bulan Mei, yakni 135,6 miliar dolar Amerika Serikat. Peningkatan neraca perdagangan ini didorong oleh peningkatan ekspor. Peningkatan ekspor yang lebih tinggi didorong oleh peningkatan volume ekspor CPO setelah pada bulan Mei terjadi pelarangan ekspor CPO, tutur ekonom Bank Permata Joshua Pardede kepada CNBC Indonesia. Sebagai catatan, pemerintah sebelumnya sempat melarang ekspor CPO dan produk turunannya selama periode 28 April hingga 22 Mei 2022. Ekspor kembali dibuka pada bulan Mei tanggal 23. Pada pertengahan Juni, pemerintah bahkan mengeluarkan program Flush Out atau percepatan penyaluran ekspor untuk komoditas CPO dan turunannya. Kebijakan tersebut berlaku dari 14 Juni 2022 hingga nanti 31 Juli 2022. CPO dan produk turunannya berkontribusi sekitar 15% dari total ekspor Indonesia. Kembali dibukanya ekspor CPO tentu berdampak besar kepada kinerja ekspor. Besarnya peran CPO pada ekspor Juni tercermin dari penerimaan bea keluar atau BK dari komoditas tersebut. Pada Juni 2022, penerimaan BK dari kelompok CPO dan produk turunannya pada Juni 2022 menembus 6,7 triliun. Jumlah tersebut melesat 805,9% dibanding bulan Mei 2022 sebelumnya. Bukan main. Sampai kapan tangki-tangki CPO ini penuh? Dan sawit petani dibeli murah.